Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan. Apakah berkurban pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i atau tidak? Seandainya tidak wajib, apakah bisa berubah menjadi wajib? Nah, kawan-kawan sekalian, kita mengetahui bahwa dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah atau anjuran yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Dan berkurban juga adalah sebuah syiarun zahirun, syiar yang nyata, yang bagi lil qadiri an yuhafiz 'alaiha, yang sepantasnya bagi orang yang mampu melaksanakannya agar terus menerus melakukannya dan memperhatikannya. Namun bisa menjadi catatan bahwa meskipun berkurban itu sunnah muakkadah dalam mazhab Asy-Syafi'i, bisa berubah menjadi wajib apabila ada sesuatu yang melaziminya, apabila ada sesuatu yang mewajibkannya. Apakah itu? Nah, dalam kitab Tawshih al-Ibn Qasim karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, yang sebagaimana yang saya pegang kitab ini, yang merupakan cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, pada halaman 535 disebutkan bahwa pada halaman pada halaman 527, wala tajibul udhiyatu ay al-ityanu biha illa bin nadari haqiqatan aw hukman. Berkurban itu tidaklah wajib. Jadi berkurban itu tidaklah wajib. Al-ityanu biha, yakni mengerjakan kurban itu tidaklah wajib illa bin nadari, melainkan dengan sebab adanya nazar. Haqiqatan atau hukman, baik nazar itu secara hakiki maupun nazarnya secara hukmi. Jadi yang asalnya berkurban tadi sunnah muakkadah, karena adanya nazar baik yang secara hakiki maupun secara hukmi, maka berkurban tadi menjadi wajib. Maka ketika sunnah berubah menjadi wajib, sunnah dan wajib nanti implikasinya, efeknya itu berbeda di antara yang sunnah dan yang wajib, kurban yang sunnah maupun kurban yang wajib. Kalau nazar yang secara hakiki seperti apa contohnya? Fal awwalu ka qawlihi lillahi alayya an udhiya bihadhihi syati masalan. Karena Allah Ta'ala, aku akan berkurban dengan kambing ini. Contohnya seperti itu. Atau aku bernazar, kalau anakku lulus kuliah, maka aku akan berkurban dengan kambing ini. Maka itu adalah nazar yang hakiki, jelas, terang sekali. Tapi ada nazar yang menurut Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala adalah secara hukmi. Wasani qawlihi, yang kedua ini yang secara hukmi, contohnya seperti ungkapan ja'altu hadhihi udhiyatan, aku jadikan kambing ini sebagai hewan kurban. Maka itu adalah nazar yang secara hukmi. Maka ketika seseorang mengucapkan demikian, maka jatuhlah kurban yang asalnya sunnah tadi menjadi wajib. Atau tidak, ja'altu hadhihi udhiyatan, tapi bahkan hadhihi udhiyati, maka itu menjadi nazar secara hukmi. Ini adalah hewan kurban. Misalnya ada orang bertanya, alaka udhiyah, apakah kamu pada tahun ini memiliki hewan kurban? Na'am, hadhihi udhiyati, ya inilah hewan kurbanku.
maka hewan kurban tadi yang asalnya sudah menjadi wajib. Menjadi wajib. Nah, itu penjelasannya, yang asalnya sunnah berubah menjadi wajib. Kalau hewan kurban itu sunnah, maka orang yang berkurban boleh memakan baik yang sedikit maupun banyak dari hewan kurban tadi. Itu kalau yang kurban sunnah. Tapi kalau hewan kurban yang wajib dengan sebab adanya nazar, baik nazarnya secara hakiki, jelas terang seperti tadi, atau secara hukmi yang tidak begitu jelas, nah, karena sebabnya ada ta'yin, penentuan, hadi udhiyati, penentuan inilah hewan kurbanku, ja'altu hadi udhiyatan, aku jadikan kambing ini sebagai hewan kurban. Ada penentuan di sana, ta'yin, maka menjadi wajiblah hewan kurban tersebut bagi dirinya. Kalau menjadi wajib hewan kurban itu bagi dirinya, maka kata ulama, wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyah. Tidak boleh orang yang berkurban memakan sedikit pun dari hewan kurbannya. Tidak boleh. Sekilo aja nah, tidak boleh. Setengah kilo tidak boleh, secuil aja tidak boleh, sedikit pun tidak boleh memakan dari hewan kurbannya. Wah, ini kan ketika statusnya dari sunnah berubah menjadi wajib, maka perlakuannya pun juga berbeda. Kalau seandainya orang yang berkurban, padahal kurban hewan kurbannya adalah padahal udhiyahnya kurbannya tadi adalah wajib, ia memakan dari hewan kurbannya, maka apa yang harus ia lakukan? Kalau ia memakan hewan kurban yang wajib sekilo misalnya, maka ia harus mengganti lazima dhamanhu, maka ia harus mengganti sekilo daging yang telah ia makan. Berapa harganya? Misalnya harganya, contoh misalnya harganya 1 kilo misalnya 100.000, maka 100.000 itu harus ia ganti, dan 100.000 itu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak mengganti dengan nilai harga, tapi dengan daging seperti yang ia makan. Kalau ia memakan daging bagian paha, maka ia harus membayar atau mengganti daging yang telah ia makan bagian paha, maka ia harus membeli daging yang bagian paha juga, dan daging bagian paha yang telah ia beli sebagai pengganti daging yang telah ia makan, maka itu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi ada yang bentuk nilai, ada yang bentuk daging juga. Nah, inilah mudah-mudahan kita lebih berhati-hati dalam penyebutan, dalam berkurban. Dalam hal ini sepertinya ulama lebih menekankan apa yang ada di dalam lisan ketika diucapkan. Ma yakhruju min lisanihi muqaddamun ala ma fi qalbihi. Apa yang terkeluar dari lisannya lebih diutamakan, lebih dilihat daripada apa yang ada di dalam hatinya. Ya, lebih hati-hatilah supaya kurban yang sunnah tadi tidak menjadi wajib, sehingga kalau menjadi wajib itu tidak boleh sedikit pun memakannya. Kalau sunnah ya bolehlah sekantong kah, 2 kantong kah, 3 kantong kah, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati dalam mengucapkan agar tidak berimbas pada kesulitan kita dalam berkurban. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya akan bertanya kepada yang lebih ahlinya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.